Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Syafitri dari kelompok 18 kewirausahaan kelas B. Di sini saya bakalan mempresentasikan rencana rencana kewirausahaan saya. Ntar saya aktifkan dulu PPT-nya. Ya, jadi kewirausahaan saya ini berdasarkan dari hobi saya, dari kesukaan saya. Saya ini seneng banget sama yang namanya binatang. Sayang banget sama yang binatang. Entah itu binatang berkaki 4, entah itu reptil, entah itu unggas kayak burung, itu juga saya seneng gitu. Jadi cita-cita saya ya, ini udah dari dulu banget saya pengen punya yang namanya pet hotel. Jadi itu kayak usaha penitipan hewan peliharaan. Jadi ide ini muncul saat ingin membuka usaha namun tidak mengganggu kegiatan kuliah dan juga merujuk pada hobi saya yang sangat suka dengan hewan. Usaha ini juga dibuka saat liburan panjang saja, yang mana peminatnya lebih banyak daripada hari biasa. Jadi maksudnya tuh kan liburan panjang, kadang saya nggak liburan gitu. Sedangkan orang lain kan banyak yang punya peliharaan tuh kan biasanya kalau misalkan mau liburan panjang mereka nggak bakalan bawa hewan peliharaannya gitu tuh, bakalan taruh di rumah. Nah mereka biasanya naruhnya di tempat penitipan hewan gitu. Jadi saya mikir gimana caranya saya saat liburan panjang ini saya bisa menghasilkan uang, saya bisa memanfaatkan waktu uang saya tapi dengan hal yang saya suka gitu. Jadi terbesita pengen buka yang namanya usaha pet hotel. Lanjut. Jadi nggak cuma menitip, jadi kayak ada 2 kategori ya, hanya menitipkan kayak diberi pakan sama minum, itu paling 20.000 per hari, ya, atau enggak 100.000 per minggu. Kalau dititipkan terus diberikan perawatan kayak tadi, diberi pakan, diberi minum, terus ada grooming juga. Grooming tuh kayak di apa sih, dimandiin, terus grooming gitu. Grooming itu 50.000 per hari atau enggak 150.000 per minggu. Strange-nya belum banyak yang membuka usaha ini, soalnya kan Indonesia ini kan jarang gitu ya, banyak yang melihara binatang-binatang hewan peliharaan gitu. Jadi kayak belum banyak yang buka usaha ini, buka usahanya pun barengan gitu dengan pet shop. Jadi orang-orang tuh kayak kurang kurang apa sih ya, kurang familiar sama yang namanya pet hotel, lebih familiar sama pet shop gitu. Sedangkan di luar negeri kan ada gitu, pet shop ya pet shop, pet hotel ya pet hotel. Fitnessnya banyak yang dipersiapkan karena jenis hewan tidak hanya satu. Kayak misalkan perawatan sama anjing, misalnya anjing itu kan dia nggak bisa ditaruh di dalam kandang aja gitu, kayak kucing kan bisa taruh kandang aja. Kalau anjing tuh paling seminggu itu ya 2 kali harus diajak jalan-jalan, harus diajak lari gitu. Terus pemeliharaannya harus hati-hati karena setiap hewan tuh kan pasti ada, sama kayak manusia, ada alerginya juga. Mereka juga ada beberapa yang nggak bisa dikasih makanan dengan pakan yang sama gitu. Opportunity-nya karena di era ini sudah mulai banyak orang yang memiliki hewan peliharaan sama web dan aplikasi sosial memudahkan promosi. Trade-nya butuh banyak orang untuk pemeliharaan, banyak. Ada yang harus yang tadi, ada yang harus memberi makan, ada yang harus ganti minumnya, harus ada yang bisa, apalagi yang namanya mandiin hewan ya, mandiin hewan itu kan susah, harus dipegangin, harus punya kekuatan buat megangnya. Belum lagi itu misalnya jenis anjing besar kayak Doberman, Shepherd, German Shepherd gitu kan, itu kan kadang mereka nggak suka ya yang namanya dimandiin, jadi harus punya kekuatan buat nahan mereka gitu. Terus sama kepercayaan pemilik hewan peliharaan kan biasanya kan pemilik hewan peliharaan itu kan kadang ragu gitu nitipin hewan peliharaannya sama orang lain, takut ada apa-apa. Biayanya sebenarnya saya masih mengeraba-raba gitu ya, nggak tahu biayanya berapa. Belum lagi harus punya banyak ruangan gitu kan. Kucing sama anjing yang nggak bisa disatuin. Unggas juga nggak bisa disatuin, kayak burung hantu, burung elang itu kan nggak bisa disatuin gitu.
sama reptil juga, reptil punya kandang kandang khusus, punya temperatur khusus juga, terus punya apa sih namanya, punya tingkat kecahayaan kayak kena matahari itu juga ada yang bisa kena cahaya matahari, ada yang nggak bisa lama-lama kena cahaya matahari. Jadi biayanya tuh kemungkinan besar. Kemungkinan kalau misalkan diraba-raba kasarnya ya 15 juta itu ada, cuma buat nyiapin ruangannya doang itu ada. Diperkirakan modal diperlukan se 1 juta itu makan hewan kandang atau ya itu juga karena usahanya ya, dibuka waktu libur panjang aja gitu ya, berarti 2 kali dalam setahun gitu. Terima kasih. Lanjut ke teman saya Siti Aulia Nazarufadria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Auliana Zarul Fitria, NIM 19096625. Di sini saya akan menjelaskan usaha yang akan saya jalankan. Next. Jenis produk. Jenis produk yang saya pasarkan yaitu endog lewo. Endog lewo yaitu nama lain dari emplod atau sejenis makanan yang terbuat dari singkong, semacam dari comro atau guik yang terbuat juga sama dari singkong. Nah, persamaannya itu yaitu sama-sama digoreng. Disebut endog lewo karena si bentuk makanannya itu bulat seperti endog. Endog lewo ini berasal dari Garut di kawasan Lewo, makanya dinamakan endog lewo. Next. Alasan memilih produk yaitu produk ini memiliki banyak peminat terutama bagi pecinta makanan khas daerah yang sering berkunjung ke daerah-daerah atau yang sering traveling antar daerah gitu. Terus produk juga bisa dikonsumsi sebagai pengganjal perut atau sebagai camilan. Yang biasanya lagi lapar, pingin ngemil, bisa nih endog lewonya. Terus produk juga memiliki varian rasa yang sesuai dengan lidah Indonesia, yaitu suka asin, suka balado, suka pedas gitu. Jadi pas bisa ditambahin bumbu sendiri juga. Kemudian harga pun terjangkau, jadi sangat pas untuk membelinya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, pas-pasan gitu. Terus juga di sini belum memiliki pesaing yang banyak, jadi berjualannya belum terlalu banyak pemasarannya. Next. Analisis SWOT-nya itu, SWOT strength-nya itu harga cukup terjangkau, jadi nggak terlalu mahal. Juga produknya tahan lama dan memiliki varian rasa yang cocok dengan lidah Indonesia. Weakness-nya itu masih banyak orang yang belum tahu tentang produk. Jadi yang weakness-nya itu orang hanya tahu ya ketika dia sudah pernah mengunjungi daerah Garut, terkhususnya di daerah Lewo. Opportunity-nya yaitu memudahkan bagi para pecinta oleh-oleh khas daerah dengan adanya penjualan secara online. Jadi kita menjualkan juga secara online sehingga ada yang ingin membeli tidak perlu jauh-jauh untuk membeli, bisa melalui online. Juga produk mungkin sangat menggiurkan untuk para pecinta pedas dan asin karena bisa mentakarnya sesuai kesukaannya gitu. Triknya itu yaitu akan lebih banyak pesaing dalam penjualan online di masa mendatang karena setelah kita berhasil memasarkan produk akan lebih banyak penjual yang
ingin ikut dalam pemasaran gitu. Target dan media pemasaran, next. Target dan media pemasaran, targetnya itu semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Ini kan bisa ditakar asin pedasnya, jadi, untuk anak-anak pun boleh gitu, tidak ada unsur bahayanya. Media pemasarannya yaitu media yang digunakan dan dimanfaatkan dari beberapa situs online seperti Facebook, status WA, Shopee, dan lain-lain. Juga memanfaatkan warung-warung dan toko-toko yang ada di sekitar, bisa menjual kembali gitu. Next, cara pemasarannya itu yaitu, pertama mempromosikan produk secara online dan offline. Untuk media online yang digunakan bisa seperti Facebook, status WA, dan Shopee. Untuk media offline-nya bisa pemasarannya itu dilakukan secara penitipan, menitipkan produk ke warung atau di toko-toko gitu. Terus keempat, mengadakan gratis ongkos kirim bagi pemesan yang berjumlah banyak ataupun ketika memesan dengan jumlah yang banyak sehingga mendapatkan potongan harga. Next. Modal dan omset penjualan, di sini modal awalnya itu 85.000 dari 10 bungkus 10 kemasan. Setiap kemasannya itu seperempat kita beli awal 500, dan untuk penjualannya itu 10.000 sehingga memiliki untung 1.500. Kalau misalkan kita membelinya 10 kemasan dalam langsung dan dijual kembali, keuntungannya mendapat 15.000. Contoh produk sudah tertera di dalam gambar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf bila banyak typo. Tadi juga di PPT modal saya juga ada typo tadi ya di modelnya, di PPT-nya Aulia juga tadi ada beberapa yang typo. Jadi kami minta maaf akan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.